Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Nur. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik juga, Pak. Wah, gimana nih kabar di SMK Negeri 2 Banjar? Alhamdulillah, situasi sekolah sih aman dan kondusif Bu Nur. Kok pakai sih? Berarti ada sesuatu nih yang dipikirkan sama Bapak Iya ya? betul, iya betul memang kalau secara umum kondusif, tapi ada yang masih mengganjal Bu Nur ini. Begitu ya. Mm-mm. Apa nih kira-kira yang masih mengganjal di pikiran Bapak nih? Iya, ini mengganggu nggak Bu ya? Bu Nur mengganggu nggak kalau saya nih agak ngobrol-ngobrol nih agak panjang dengan Bu Nur? Ada waktu nggak? Iya siap, Pak. Ayo kita ngobrol-ngobrol sebebasnya lah Bapak mau ngobrol apa silakan. Apa sih nih topik pembicaraannya Pak? Sepertinya sangat krusial sekali. Iya, iya. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Jadi saya ingin membicarakan tentang kedisiplinan siswa di SMK Negeri 2 Banjar, Bu. Oh gitu ya Pak. Pasti menarik sekali nih materi ini atau topik pembicaraan ini. Jadi Bapak ini ingin membicarakan tentang kedisiplinan siswa ya Pak? Betul, Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu situasi di sekolah Bapak ini saat ini seperti apa, Pak? Ya, situasi di sekolah kami yang pertama perlu saya sampaikan dulu ya Bu Nur ya, di SMK Negeri 2 Banjar itu ada 6 kompetensi keahlian, itu Iya. yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan, kemudian teknik elektronika industri, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan, kemudian layanan perbankan dan kuliner. Totalnya di sekolah kami ada 54 kelas, kemudian siswanya ada 1.800. Ah, Nah, itu iya. sesuai dengan tujuan pendidikan di SMK, yaitu lulusan SMK itu harus mampu bekerja, kemudian melanjutkan dan wirausaha atau kita kenal kalau di SMK istilahnya dengan nama BMW. Nah, untuk memenuhi tuntutan dari industri, dunia usaha dan dunia kerja atau kita biasanya namakan dengan istilah IDUKA. Nah, itu salah satunya adalah siswa harus disiplin. Nah, itu dalam kenyataannya itu tapi masih ada ya, Bu. Ini saya terutama memfokuskan kepada siswa kelas 12, itu sekitar 10% lah. Jadi ada sekitar 60 anak di kelas 12 itu yang belum disiplin. Ini contohnya begini, ada yang rambutnya gondrong, kemudian ada yang bajunya tidak dimasukkan, kemudian berpakaiannya tidak lengkap dengan atribut ya Bu. Kalau di SMK itu kan ada atributnya itu yang dipakai itu dasinya, kemudian pangkatnya ya, kemudian juga namanya tidak ada gitu ya. Selanjutnya tidak memakai ikat pinggang, kemudian memakai sepatu bukan warna hitam, kemudian juga masih ada siswa yang datang terlambat. Kemudian saat KBM itu malah ke kantin gitu, jajan. Kemudian pulang sebelum waktunya ini Bu. Jadi di SMK 2 Banjar ada beberapa siswa termasuk ya saya sampaikan tadi yang 60 orang itu istilahnya atlet panjat benteng Ibu. Jadi sebelum sebelum waktunya pulang, pulang itu kan jam 15:15, apel sore, kemudian 15.30 itu pulang. Nah ini sebelum waktu anak-anak sudah pulang lewat jalan jalur benteng gitu, Bu. Bahkan ada yang sampai merusak si bentengnya itu dibolongin, Bu, seukuran badan gitu. Nah, seperti itu. Jadi eh, apa? Jadi bagaimana mereka mau siap ya, Bu ya, eh, masuk ke perusahaan jika di sekolah mereka itu tidak disiplin, Bu. Nah, itu mungkin yang tadi saya di awal saya secara umum sekolah itu kondusif, tapi memang ada yang masih mengganjal gitu, Bu. Nah, itulah barangkali gambaran yang permasalahan yang ada di SMK 2 Banjar, Bu. Saya utamakan sih kelas 12 yang mau masuk ke dunia kerja, Bu Nur. Oh begitu ya Pak ya. Ternyata memang masalahnya sangat serumit itu. Jadi
intinya mungkin dari kedisiplinan ini ada sekitar 60 Nah, orang ya Pak, dari murid, betul. kelas 12 ini. Dari Iya, mulai pakaian ya, dari mulai terus banyak bolos juga, sampai kan manjat pagar segala ya. betul. Iya. Betul, benar seperti itu. Iya, iya. Ya. Jadi, apa nih yang ingin Bapak dapatkan sebenarnya dari percakapan kita siang ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi saya ini berharap setelah saya berbicara dengan Bu Nur, ini saya mempunyai solusi untuk mendisiplinkan siswa, terutama ini saya fokus yang 60 orang ini Bu ya. Dan umumnya sih pinginnya seluruh siswa yang 1.800, tapi kalau terlalu banyak ya minimalnya siswa kelas 12 aja lah yang 600 yang akan masuk ke industri, ke dunia kerja dan dunia usaha Bu. Yang dia akan nanti kan tamat di tahun 2024, Ibu. Nah, jadi Bapak ini ingin ada solusi ya tentang bagaimana mendisiplinkan siswa agar siap masuk di dunia kerja setelah percakapan kita ini ya Pak ya. Iya, betul Ibu, seperti itu harapannya. Nah, tadi berkaitan dengan kedisiplinan siswa di kelas 12 ini dan kesiapan siswa untuk masuk ke dunia kerja, menurut Bapak, siswa yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh industri itu? Dunia usaha dan dunia kerja atau, disebut dengan iduka itu, Pak? Betul, iya. Jadi secara garis besar itu, apa, yang dibutuhkan oleh tamatan, oleh dunia usaha dan dunia industri atau istilahnya saya sebut dengan iduka, yaitu adalah siswa yang disiplin, Bu, yang berkarakter baik, mulai dari rambut pendek, itu kalau di perusahaan, seperti di, perusahaan-perusahaan di, Astra Honda, misalnya Astra, kemudian di Toyota gitu ya Bu ya, anak-anak itu harusnya rambut pendek. Di sini, mulai dari rambutnya itu ukuran 2 sentimeter, kemudian berpenampilan rapi, kemudian, bajunya itu lengkap sesuai dengan aturannya, kemudian selalu dimasukkan, kemudian juga fisiknya yang harus kuat Bu. Jadi, kalau di perusahaan-perusahaan itu ada yang harus mampu berdiri, 8 jam, kalau misalnya dia dikerja Oh, di perusahaan yang 3 gitu. shift. Iya. Ada juga kalau yang di hotel, di jurusan kuliner, itu kalau misalnya 2 shift, itu kadang anak di dapur, di tempat masak sebagai chef itu 12 jam, Bu. Oh, Seperti begitu itu. ya, Pak? Iya, jadi memang harus disiplin, kemudian berkarakter baik, juga, fisiknya harus kuat, Bu. Iya, Pak, betul. Gitu. Jadi intinya disiplin itu sangat penting ya, Pak, dibiasakan dari sejak dini, dari sejak usia di sekolah, karena tuntutan perusahaan malah lebih berat lagi mungkin dari ini ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada apel pagi yang hanya seperempat jam, kemudian upacara bendera hanya 1 jam, kemudian, yang lain-lainnya itu sebetulnya di sekolah itu masih ringan, Bu, dibandingkan seperti yang saya sampaikan tadi, di mana kalau di perusahaan itu ada yang 8 jam, kemudian ada yang 12 jam, seperti itu, Bu, betul sekali sih. Mhm. Kalau misalnya kedisiplinan anak nih ya, yang 60 orang itu Bapak beri nilai 1 sampai dengan 10, kira-kira pada kondisi saat ini ada di posisi nilai berapa, Pak? Untuk yang 60 orang anak ini ya, Bu, ya, tadi kan banyak melakukan pelanggaran terhadap aturan gitu ya, Iya. itu kayaknya masih di posisi nilai 6 Bu, jadi lebih sedikit dari setengahnya lah. Jadi masih kalau ke tuntutan dunia usaha, dunia industri itu sih masih jauh, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak tersebut melanggar aturan sekolah, dan kurang disiplin, Pak? Ya, ini berdasarkan pengamatan ya, Bu, ya, berdasarkan pengamatan dan juga pendataan siapa saja sih ya yang 60 orang tersebut. Ternyata itu didominasi oleh jurusan atau kompetensi keahlian, kalau dulu mah istilahnya STM-nya lah, Bu. Oh, Karena iya. di SMK Negeri 2 itu kan ada 2 kelompok ibaratnya, kelompok, sekolah teknologi menengah kalau zaman dulu, kemudian ada SEMEA, jadi SMK kelompok bisnisnya ada.
Nah, kalau sekarang kan digabung SMK. Iya. Nah, jadi kalau saya lihat dari datanya ternyata itu yang 60 orang itu didominasi oleh jurusan-jurusan teknik, Bu. Jadi ada desain pemodelan dan informasi bangunan, itu. Kemudian yang kedua adalah teknik elektronika industri, kemudian adalah teknik otomotif kendaraan ringan. Nah, di mana memang dari 3 kompetensi keahlian tersebut itu didominasi oleh laki-laki, Bu. Itu yang jurusan DPIB sama TEI itu perempuannya itu paling 5%. Jadi kalau dari 3 rombel atau satu jurusan di tingkat 3 itu 108, itu sekitar 11, ya 5 orangan atau 6 orang lah Bu perempuannya. Apalagi ini di jurusan otomotif, di TKR itu tidak ada perempuannya Bu, laki-laki semuanya gitu ya. Jadi, apa, itu yang pertama ya Bu. Jadi kalau dilihat dari, istilahnya mungkin karena, dominan laki-laki, nah itu yang pertama ya, jadi pengaruh daripada dominan, laki-laki ya Bu ya, di 3 jurusan tadi itu. Kemudian yang kedua, itu siswa itu belum menyadari akan pentingnya disiplin, ya, disiplin diri terutama. Kemudian yang ketiga itu merasa sebagai siswa yang paling besar atau tingkatan yang paling tinggi di sekolah. Itu sehingga mereka, merasa paling berkuasa Iya. dan, merasa berani gitu dia karena tidak ada lagi, di atasnya begitu, Bu. Kemudian yang keempat, kalau saya lihat ini anak-anak itu berdasarkan informasi, data, itu adalah faktor orang tuanya, Bu. Jadi faktor orang tua yang kurang perhatian dengan anak-anaknya, kemudian yang kelima adalah faktor pergaulan, Bu. Pergaulan dengan, teman-teman sebayanya tapi di luar lingkungan sekolah, Bu. Seperti itu, Bu, barangkali. Jadi begitu ya, Pak. Ternyata banyak juga ya penyebabnya anak-anak sampai kurang disiplin. Tadi, pertama dominan laki-laki, kemudian kurangnya disiplin, kemudian merasa paling berkuasa, paling besar ya, Iya, kemudian orang tua kurang perhatian dan juga, pergaulan yang salah mungkin. Nah, iya. Betul, Bu, selain sangat kompleks masalahnya, betul, Bu. Iya, nih mhm, selanjutnya, pernah tidak Bapak melakukan upaya nih ya untuk mendisiplinkan siswa kelas 12 ini, khususnya yang 60 orang ini, Pak? oke, iya. Ada sih, Bu, ya pernah, upaya yang pernah saya lakukan itu, yaitu pertama setelah punya data ya, Bu, ya, saya itu koordinasi dulu dengan wali kelas, kemudian juga kalau di SMK itu ada guru BK. Nah, guru BK di SMK Negeri Dua Banjar juga disesuaikan dengan kompetensi keahliannya gitu, Bu. Jadi satu orang guru BK itu hanya, membawahi satu jurusan gitu, jadi hanya Oh, 108 siswa. Jadi, untuk yang kelas 3 itu ada 6 BK, jadi ada 6 guru BK, saya udah berusaha, koordinasi dengan wali kelasnya, kemudian dengan, guru BK. Itu semuanya sudah saya ceritakan berdasarkan data yang ada kepada mereka ya, namun saya di sini tuh belum melakukan pemanggilan, Bu, sementara baru pendataan kemudian koordinasi dengan, guru BK dan wali kelas. Saya belum melakukan pemanggilan dan belum melakukan pembinaan secara khusus, Bu, untuk yang 6 orang siswa tersebut. Paling saya pernah, Bu, menyampaikan pembinaan, tapi sifatnya secara umum, Bu, kepada siswa kelas 12 yang 600 itu pada saat, saya sebagai pembina apel, gitu, Bu, seperti itu. iya. Wah, kalau ini sih udah bagus ya, Pak, bagus sekali malah. Itu berarti, Bapak telah berupaya untuk, melakukan usaha mendisiplinkan siswa yang dilakukan secara umum ya, Pak. Dan Bapak juga sudah melakukan koordinasi dengan wali kelas dan guru BK. Nah, itu juga sudah merupakan upaya loh, Pak. Nah, selanjutnya nih, rencana apa lagi yang akan Bapak laksanakan untuk meningkatkan, kedisiplinan siswa ini? Iya, langkah-langkah lain ini, Bu, yang akan saya lakukan, selain yang tadi, yaitu yang pertama adalah melakukan pembinaan secara khusus kepada siswa yang 60 orang itu, bersama dengan wali kelas dan guru BK-nya. Kemudian yang kedua, saya akan memanggil orang tuanya ke sekolah untuk nanti berbagi tugas dalam pembinaan gitu, Bu. Jadi pada saat siswa di luar, baik di rumah ataupun di lingkungan sekolah, nah itu orang tua yang membantu pihak sekolah untuk memantau
dan mengarahkan anak untuk, selalu disiplin bukan hanya di sekolah saja, tapi di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga itu saya akan mendatangkan rekan-rekan dari industri, Bu, untuk menjadi narasumber. Nah, itu yang akan menyampaikan tentang budaya kerja di industri. Jadi, kenapa mereka itu harus disiplin? Nah, biar rekan-rekan saya yang dari, perusahaan, yang dari industri, saya tidak akan jauh-jauh yang dari Banjar ajalah. Misalnya dari teman-teman industri yang ada di Banjar, kami akan undang. Nah, ini akan menyampaikan gimana tuntutan, dunia usaha dan dunia industri. Kenapa harus disiplin, kenapa harus tepat waktu, dan sebagainya. Itu. Selanjutnya, saya juga ini kebetulan, kita kan punya grup alumni ya, Bu, ya. Jadi, saya juga akan coba mengundang alumni yang kebetulan, sedang, misalnya libur, ini akan saya undang untuk memberikan testimoni, Bu. Jadi, kenapa anak di SMK Negeri Banjar harus berambut pendek, fisiknya harus kuat, kenapa harus disiplin. Nah, itu yang menyampaikan nanti alumni, Bu. Jadi alumni yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan nasional, itu akan menyampaikan dari mulai dia tes, biasanya kan anak mau tes itu dipegang kepalanya, Bu. Kalau misalnya dia kepegang rambutnya itu masih belum diperbolehkan masuk ke tahap berikutnya. Jadi pas di gerbang, pas pendaftaran dipegang dulu. Nah, ini lolos silakan, berarti dari rambutnya aja udah kelihatan. Jadi kemudian penampilan yang rapi dan seterusnya. Itu proses seleksinya akan disampaikan oleh mereka. Jadi bukan kita yang menyampaikan tapi, alumni lah menyampaikan. Kemudian, pas proses seleksi seperti apa gitu. Kemudian setelah seleksi, istilahnya penyesuaian job-nya gitu ya, ada pelatihan dulu seperti apa nanti diceritakan. Kemudian setelah bekerja disiplinnya lebih berat, kemudian, konsekuensi, teguran dan lain-lain sifatnya lebih saklek gitu, Bu. Nanti sekali lagi itu akan disampaikan oleh, anak-anak alumni, Bu. Nah, jadi yang betul real lah gitu, Bu. Itu mungkin langkah-langkah yang akan saya sampaikan pada khususnya yang 60 orang tadi, Bu, biar mereka, "Oh iya ternyata saya harus disiplin," Bu, seperti itu barangkali. Iya, Pak, luar biasa sekali ya langkah-langkah yang akan Bapak, ambil. Nah, ukuran dari keberhasilan, yang akan Bapak lakukan ini seperti apa, Pak? Dari upaya yang akan Bapak lakukan ini? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, Bu, harapan saya itu adalah seluruh siswa SMK Negeri 2 Banjar, khususnya siswa kelas 12, ini yang akan tamat nanti di tahun 2024 itu, bisa disiplin, kemudian, berkarakter baik, fisiknya juga, baik, sehingga itu bisa diserap 100% oleh industri, dunia kerja, dan dunia usaha, Bu. Oh, Seperti keren itu, Bu. sekali, Iya. Pak. Iya. Mmm. Nah, bagaimana nih caranya Bapak bisa memastikan bahwa hal itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah Bapak buat? Iya, untuk memantau perkembangan siswa, selama berada di rumah atau di luar sekolah ya, Bu, tadi kan saya akan panggil orang tuanya, kemudian nanti akan kami buatkan grup, siswa-siswa yang khusus tadi yang 60 orang, jadi di sana ada wali kelas, kemudian guru BK, kemudian orang tuanya dan siswanya, terutama orang tuanya ya, Bu, ya. Nah, untuk nanti, dipantau begitu, Bu, sampai Nah, program ini berhasil ya, seperti itu, Bu. Iya. nah, apa nih komitmen Bapak untuk mendisiplinkan siswa? Iya, itu tadi ya, Bu, ya sudah disampaikan di awal bahwa saya akan mencobanya sesegera mungkin, kemungkinan saya akan lakukan di akhir maaf, di awal bulan kayaknya, Bu, di awal bulan September lah, di, bulan depan saya akan coba memulainya. Sehingga mumpung belum lama ya, Bu, baru Juli, Agustus, nah udah kelihatan ternyata ada sekitar 10% atau 60 itu. Nah, akan saya cepat obati, Bu, saya akan coba lakukan apa yang saya rencanakan tadi di atas, insya Allah nanti di, bulan September, Bu, di awal bulan. Ya, baik, Pak. Jadi, Bapak akan memulainya di awal September. Nah, apakah Bapak yakin ini akan berhasil, Pak? Saya yakin, Bu, kita harus optimis ya, Bu, ya. Jadi,
Ucapan adalah doa. Nah, jadi pada saat kami membuat program tertulis, kemudian kami bacakan, kami, sampaikan dengan orang tua. Nah, ini dengan niat yang baik, insya Allah ini akan berhasil. Tapi tentu saja ini bukan personalnya ya, Bu, tapi karena kerjasamanya, Bu. Kerjasama saya, kemudian dengan wali kelas, kemudian guru BK, juga orang tua siswa, serta rekan-rekan saya dari Ya. perusahaan, teman-teman alumni SMK Negeri 2 Banjar gitu, Bu. Nah, terutama keluarga sih, Bu. Jadi, kalau diperhatikan memang, faktor di luar itu sangat besar, Bu. Kita kan di sekolah hanya beberapa jam, tapi di luar itu Betul memang, sekali. sangat besar sekali pengaruhnya, sehingga dengan adanya, grup komunikasi yang selalu dipantau, itu diharapkan kegiatan siswa selama di rumah atau di luar lingkungan sekolah lah gitu, itu bisa terpantau, Bu, seperti itu. Insya Allah sih, Bu. Iya, luar biasa sekali, Pak. Semoga, apa yang Bapak rencanakan berhasil ya, Pak, ya. Selamat Iya. untuk rencananya. Iya, terima kasih Ibu, Ibu telah, menemani saya ngobrol-ngobrol dan tentu saja ini sangat menarik dan berarti buat saya. Sekarang sudah lega ya, Bu, ya. Jadi saya sudah menyampaikan, eee, tadilah, udah, kondusif tapi ada yang mengganjal gitu, Bu. Tapi ya Iya, alhamdulillah setelah berbicara dengan Bu Nur, memberikan penguatan kepada saya, insya Allah Bu, saya akan mencoba di bulan depan, di bulan September, mudah-mudahan semua siswa khususnya yang kelas 12 itu bisa, disiplin, tidak lagi ada pelanggaran-pelanggaran, tidak ada lagi yang loncat benteng, tidak ada lagi yang, amin amin, merusak Pak. benteng, begitu Bu. Itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Iya iya, Pak, sama-sama. Semoga berhasil. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.